Orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Ziyad, pemirsa juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Meli. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan Bu Meli sudah hadir di Tawakal, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi Ibu Meli Pak Ustadz ya. Oke, Ibu Meli, Ibu bisa ceritakan ada masalah apa sehingga Ibu datang ke Tawakal hari ini? Iya, begini Mas Farid dan Pak Ustadz ya. Saya ingin menceritakan kisah saya. Saya ini benar-benar yang memiliki banyak dosa sekali Pak Ustadz. Di masa lalu saya dan pacar saya, kita berpacaran itu udah sempet kayak satu rumah kumpul kebo ya. Hingga pada saat itu aku hamil di luar nikah. Dan suami pacar saya itu ingin sekali anak kita digugurkan karena memang belum waktunya ya. Saya tidak mau menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya takut ya, hal-hal yang seperti itu dosa. Kita aja sudah berbuat zina sudah dosa. Tapi suami saya, pacar saya tetap bersikeras untuk menggugurkan. Akhirnya mau nggak mau saya memang sayang dan saya ikuti dia, turuti dia. Itu kejadian sampai 4 kali kita menggugurkan kandungan. Artinya 4 kali hamil. 4 kali hamil. 4 kali menggugurkan. Maaf, itu umur berapa waktu itu? Sudah berbentuk janin Pak Ustadz. Dari ada yang 4 bulan, sempat ada yang sudah ada kelaminnya itu laki-laki ya. Dan kita kuburkan juga di salah satu pemakaman di daerah kita tinggal di sana. Tapi memang niat digugurkan kan, bukan ada masalah sama kandungannya? Memang niat digugurkan, padahal kandungan saya memang kuat sekali Mas Farid gitu. Tapi memang pacar saya itu tidak suka saya hamil gitu. Tapi dia memang ingin melakukan itu. Satu gimana Pak Ustadz sampai bisa terjadi, apa yang salah dari mereka berdua? Saya merinding dekat cerita ini, merinding karena Pak ini perbuatan dosa yang amat sangat besar. Iya Pak Ustadz. Jadi yang pertama begini ya, ini para pemirsa sekalian, saudara-saudariku, para pemudi yang dirahmati Allah, pentingnya menjaga diri, menjaga kehormatan. Jangan sampai kasus Mbak Meli ini menimpa pada kita semua, dan Mbak Meli datang ke sini tujuannya untuk kebaikan, ingin bertobat kepada Allah. Yang pertama Mas Harit, saya ingin menjelaskan begini. Jadi ketika ada muda-mudi berpacaran, jadi ketika laki-laki mengajak kemudian berhubungan, itu saja sudah menunjukkan jenis laki-laki yang tidak baik. Perempuannya juga, maaf, itu juga tidak baik. Apalagi sampai melakukan perbuatan berzina. Allah menyatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Innahu kana sabila, inna kana fahisyatan wa sabila. Jangan kau perbuatan zina, karena itu adalah seburuk perbuatan yang keji. Jadi perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Maka tidak boleh, jangan sampai menempuh di sana. Jadi ketika perzinahan tadi sudah merupakan dosa besar. Lanjut lagi yang kedua, penjelasan yang kedua. Apalagi ini kemudian sampai ini perbuatan di luar nikah, kemudian akhirnya, mohon maaf, kemudian mengandunglah tadi, hamil. Bagaimana kita belum bicara bagaimana statusnya. Tentu ini adalah tidak bisa ini dinasabkan kepada bapaknya sekalipun ya, karena ini di luar nikah. Yang ketiga, ada dosa yang ketiga. Yang dosa yang ketiga adalah melakukan aborsi pengguguran. Jangankan ini di luar, orang suami istri saja, kalau misalkan ada kandungan, misalkan mohon maaf kandungan yang lemah, kemudian berniat menggugurkan saja, itu saja harus berkonsultasi pada medis, berkonsultasi pada dokter, apa implikasinya. Sepanjang istri itu masih kuat rahim kandungannya, maka tidak dibolehkan digugurkan. Kalaupun andai kata digugurkan umur berapa, itu aja para ulama terjadi perbedaan yang keras sekali. Misalkan belum 40, ini boleh apa tidak, itu suami istri. Janin yang ketika sudah lebih dari 40 hari, bahkan
riwayat lain menyebutkan itu sama dengan membunuh jiwa. Dan Al-Quran menyatakan siapa yang membunuh satu jiwa dengan sengaja faka'annama qatalan nasa jami'a, sama dengan ia membunuh seluruh umat manusia. Apa maknanya? Inilah kewenangan Allah Subhanahu wa taala kepada di sini. Jadi apalagi Mas Farid, saya merinding tadi, ini terjadi yang keempat kalinya. Kita boleh, para pemirsa, ada adikku, anak-anakku yang perempuan mencintai pacarnya, itu boleh, tetapi tidak boleh sampai melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau yang sudah terjadi, mudah-mudahan kisah Mbak Melin menjadi ibroh pada yang lainnya supaya tidak mengulang. Ini adalah pengalaman berharga sekali yang tidak boleh ditiru, dan Mbak ini memberikan pelajaran pada kita supaya tidak meniru apa yang pernah dilakukan dalam kehidupannya. Iya. Mbak Melin itu tadi sebenarnya sadar ya, Mbak Melin lakukan itu salah. Kemudian nggak mau menggugurkan kan awalnya. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya Mbak Melin mau nih, ceritanya gimana? Omongannya apa yang keluar dari pacar Mbak Melin saat itu? Karena pacar saya memang orangnya tipenya keras sekali dan suka temperamental, memukul segala macam. Dan saya memang kecintaan terlalu sama dia memang gitu. Jadi apapun yang dia ini ya saya turutin aja gitu. Nah, boleh cerita nggak model maksanya kayak apa dia? Sampai nyeret, menjedot-jedot ke tembok dan marah besar sekali gitu. Jadi digeret, ayo kamu gimana? Nggak boleh begitu. Kalau emang mau itu tetap kamu mending yang saya bunuh gitu. Sayang, aku nggak mau. Apa? Udah, jangan berisik. Ayo, sekarang juga ke tempat aborsi. Ayo! Aku nggak mau. Kamu udah berapa kali mengukurin kandungan ini? Kasihan anak ini, Mas. Kamu tuh ya banyak ngomong. Sok suci. Tolong, aku mohon. Jangan, Mas. Aku nggak mau gugurin kandungan ini. Dengerin, pokoknya itu kandungannya ada di dalam itu harus digugurin. Mas, kita harus tanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Bukan malah gugurin kandungan ini, Mas. Ingat, ini darah daging kamu. Kamu. Sama kamu ya. Ayo, sekarang juga. Ayo ikut. Ayo ikut. Tolong, Mas. Ini memang benar temperamental sekali gitu. Suami saya. Maaf Mbak Melin, Iya, Pak. Maaf ini tadi saat menggurau tadi Mbak Melin umur berapa waktu itu? 21 ya. Nah, kan? Jadi masih sangat muda sekali Mas Farid. Jadi mungkin apa ya, seringkali karena cinta kepada pacarnya atau laki-laki, kemudian makanya sering dibilang cinta buta. Ketika cinta buta itu mata sudah hilang, nalar sudah nggak mendengar siapa lagi, pokoknya sama dia. Inilah yang harus diwaspadai dan berbahaya. Cinta buta itu adalah apa, syahwat yang muncul, dan syahwat itu adalah bisikan setan. Makanya kita diminta untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas, falaq itu dalam rangka untuk mengurangi bagaimana yuwaswisu fi sudurinas, bisikan pada dada manusia ini supaya bisa terhalangi. Karena apa? Setan itu la'ammaratun bisu, memerintahkan pada jalan keburukan. Jadi ketika ada hambanya manusia jalan keburukan, dia bangga bersorak-sorak, ayo lanjutkan, teruskan. Jadi ketika baru berdekat, udah masa cuma itu saya berhubungan, ketemu aja. Akhirnya sampai terjadi tadi itu. Lah apa itu? Inilah yang saya kira menjadi pelajaran pada kita bahwa penyesalan nggak akan terjadi. Dan tip ini kan tadi emosional, itu tipe yang laki-laki yang tidak baik. Maka yang kita anjurkan adalah perempuan segera sadar ketika melihat, loh, saya ini untuk apa? Berpasangan dengan orang tidak baik. Oh, dia menjerumuskan saya, nanti justru bahkan tadi melakukan teror, pembunuh, akan membunuh, tadi kan teror namanya. Itu kan teror, berarti kan, dan untuk apa hidup ini? Pasti tidak mendapatkan kehappyan kan, nggak mendapatkan damai. Lah kalau orang nggak damai, nggak happy, apa tujuan hidup kita? Berarti kan sudah bertentangan dengan misi utama Allah menciptakan kita. Kenapa? Untuk mendapatkan, bisa menikmati kehidupan dunia. Dalam rangka apa? Ya budun, mengabdi, berarti tidak boleh bertentangan terhadap norma-norma agama. Mbak Meli, waktu itu kalau boleh tahu melakukan aborsinya di mana dan dengan cara apa? Aborsinya di salah satu kayak klinik gitu ya. Dia Kliniknya resmi atau? Sebenarnya sih klinik resmi, tapi kasih obat, saya dikasih obat aja, minum obat. Kasih obat. Dan dia keluarnya sendiri di rumah. Oh, nggak di klinik itu Enggak. keluarnya? Saat itu aku jadi mulus-mulus sakit dan keluar, lalu pacar saya itu bawa ke kuburan gitu ya, kayak dikubur gitu, ke pemakaman. Oke,
Pak Ustadz, untuk klinik itu sendiri Pak Ustadz, kalau misalnya nih ada orang yang melakukan praktik-praktik seperti itu, artinya menunjang, ini tanpa ada sertifikasi resmi ya Pak Ustadz untuk bisa melakukan aborsi. Dia melakukan aborsi seperti itu, apakah dia juga terlibat dari bagian proses dosa yang dialami mereka berdua? Dibawa Mas Farid, kalau ini dibawa ke ranah hukum, ini yang tadi yang klinik tadi, nggak usah kita sebut, klinik tadi itu bisa dijerat hukum. Apapun klinik, mau ini resmi mau tidak resmi, ketika memenuhi permintaan pasangan perempuan laki-laki yang sehat, segar, bugar tanpa ada alasan medis yang membenarkannya, kemudian ia menyetujuinya, maka ini sudah tindakan yang bertentangan melawan hukum dan ini pembunuhan. Harus diingat, ini pembunuhan. Membunuh janin itu sama dengan membunuh manusia. Berarti dia ikut terlibat dosanya, membunuh Dia terlibat manusia itu, dosa ya. karena dia bersekongkol dalam perbuatan dosa. Makanya surat Al-Maidah akan menjelaskan, ta'awanu 'alal birri waqtuha. Kita ini boleh bertawun, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi wala ta'awun 'alal ismi, ini namanya ta'awun 'alal ismi, menolong, berkongsi, berkolaborasi di dalam perbuatan dosa, maka orang itu akan mendapatkan dosa juga.